Halo semuanya, jadi IHSG minggu ini ngalami koreksi yang dalam banget dan itu karena saham-saham blue chip harganya ngalami penurunan yang cukup dalam. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah di harga sekarang setelah harganya koreksi, saham-saham ini udah cukup murah harganya untuk dibeli buat tujuan investasi jangka panjang? Itu bakalan kita jawab di video kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Nah, jadi di sini kita punya 10 saham blue chip yang punya market cap yang gede dan punya kualitas bisnis yang bagus. Dan di video kali ini kita bakalan hitung harga wajar dari 10 saham ini untuk kita tahu apakah di harga sekarang ini harga yang cukup bagus untuk beli sahamnya untuk tujuan investasi jangka panjang. Nah, kita bakalan pakai dua metode. Untuk saham bank, kita bakalan pakai metode discounted dividend model, dan untuk saham non-bank, kita pakai metode discounted cash flow. Kenapa kayak gitu? Karena untuk emiten bank, cash flow-nya cukup sering negatif. Jadi menurut gua agak kurang pas kalau kita pakai metode discounted cash flow untuk memvaluasi saham bank. Nah, buat kalian yang belum tahu sama sekali apa itu metode discounted dividend model dan discounted cash flow, kalian bisa nonton dua video gue yang ini dan linknya gue taruh di kolom deskripsi untuk kalian tahu gimana sih step by step untuk metode valuasi discounted dividend model dan metode discounted cash flow. Di situ gue jelasin step by stepnya gimana dan kalian tinggal ngikutin sampai kalian paham gimana cara pakainya. Nah, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai. Oke, saham pertama kita mulai dari BBCA. BBCA ini perbankan yang bagus banget, pertumbuhannya cukup bagus dalam beberapa tahun terakhir, cukup stabil, cukup konsisten juga. Dan BBCA ini juga punya customer yang loyal banget ya. Jadi BBCA ini memang bank yang sangat kuat, yang sangat kokoh, dan menurut gua kedepannya prospeknya masih cukup bagus. Terutama dengan BCA ini punya BCA Digital atau Blue ya. Blue ini bisa ngebantu BBCA untuk terus nyalurin pinjaman dan terus ekspansi kredit. Ya, jadi Blue ini bagus banget buat BBCA dan bisa kasih potensi pertumbuhan yang masif banget buat BBCA. Nah, BBCA kita hitung harga wajarnya pakai discounted dividend model. Kita pakai asumsi untuk pertumbuhannya itu kita pakai asumsi 11%, which is menurut gua ini adalah cerminan dari BBCA yang masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus menurut gua untuk kedepannya. Jadi gua asumsi pertumbuhan BBCA kedepannya itu adalah 11% per tahun. Ya, jadi dia masih bisa tumbuh dengan growth rate yang cukup kencang. Terus untuk per di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya, balik lagi BBCA ini bank yang kuat, bank yang stabil banget dan pertumbuhannya juga bagus dan return on equity-nya juga tinggi. Jadi dengan dia bisnisnya bagus, return on equity-nya tinggi, pertumbuhannya juga bagus, menurut gua BBCA ini memang layaknya dihargai di valuasi yang cukup premium. Ya, jadi gua pakai asumsi untuk valuasi pernya itu gua pakai asumsi yang cukup premium, which is gua pakai 22 kali. Terus untuk dividen payout ratio gue pakai 55%, yang mana ini adalah rata-rata dari dividen payout rasionya BBCA dari beberapa tahun terakhir yang ada di kisaran 50-60%. Ya, jadi gue pakai rata-ratanya di 55%. Dan untuk return investasi gue mau return 13% per tahun dari saham BBCA. Ya, jadi return 13% per tahun dari saham BBCA. Nah, dari asumsi ini kita dapat harga wajarnya BBCA itu ada di 9.430. Ya, dengan kita pakai metode discounted dividend model dengan asumsi pertumbuhan kedepannya itu 11% per tahun, terus per atau price to earning di tahun ke-10 nanti itu ada di 22 kali, dividen payout ratio BBCA kedepannya ada di 55%, dan kita mau return 13% per tahun dari saham BBCA, di sini kita dapat harga wajarnya ada di 9.400. Jadi saham BBCA per video ini dibuat tanggal 20 April 2024 di harga 9.475. Ini saham BBCA ada sedikit di atas harga wajarnya. Oke, next saham kedua ada saham BMRI atau Bank Mandiri. BMRI ini juga kinerjanya bagus, tingkat pertumbuhannya juga cukup bagus dalam beberapa tahun terakhir. Dan kedepannya menurut gua BMRI ini juga masih punya potensi pertumbuhan yang bagus banget. Yang pertama itu datang dari Livin by Mandiri. Dengan dia punya bank digital Livin by Mandiri, tentu itu bisa mempermudah dan mempercepat BMRI untuk ekspansi kredit, untuk dia nyalurin pinjaman dengan lebih cepat, dan dengan kayak gitu pertumbuhan pinjamannya bisa lebih tinggi dan itu juga bisa ngebantu untuk numbuhin pendapatan sama labanya BMRI untuk kedepannya. Dan yang kedua, pertumbuhan BMRI ini akan didorong juga sama anak usahanya yaitu Bank Syariah Indonesia. Dengan Bank Syariah Indonesia ini masih terus ekspansi pembiayaan syariahnya dia, ini juga bakalan ngebantu Bank Mandiri untuk tumbuh lebih kencang lagi untuk kedepannya.
Nah, untuk BMRI, untuk ngitung harga wajarnya, kita pakai discounted dividend model, dan untuk asumsi, kita bakalan pakai pertumbuhannya itu 10% per tahun untuk Bank Mandiri untuk kedepannya, yang mana 10% ini menurut gua pertumbuhan yang cukup pas untuk Bank Mandiri, dengan dia masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus. Terus untuk PER di tahun ke-10 nanti, kita pakai asumsi 13 kali, yang mana ini adalah rata-rata PER-nya Bank Mandiri dari beberapa tahun terakhir. Terus untuk dividen payout ratio, Bank Mandiri biasanya ngebagiin 60% dari labanya itu sebagai dividen. Jadi kita pakai dividen payout ratio itu 60%. Dan untuk return investasi dari saham BMRI, kita mau return 14% per tahun dari saham BMRI supaya kita bisa ngalahin IHSG yang ada di sekitaran 11-12% per tahun. Ya, jadi kita mau pakai return 14% supaya kita bisa ngalahin IHSG. Nah, dari asumsi ini kita dapat harga wajarnya BMRI itu ada di 8.630. Ya, jadi dengan asumsi EPS growth 10% per tahun untuk 10 tahun ke depan, terus untuk PER di tahun ke-10 nanti ketika kita mau jual sahamnya itu Bank Mandiri ada di PER 13 kali, terus dengan asumsi dividen payout ratio 60% tiap tahunnya ya untuk Bank Mandiri ini, dan kita mau return investasi 14% per tahun dari saham Bank Mandiri, kita dapat di sini harga wajarnya itu ada di 8.630. Nah, dengan harga wajarnya BMRI yang ada di 8.600, BMRI di harga yang sekarang nih di 6.700, tentu ini masih cukup jauh di bawah harga wajarnya, dan menurut gua di harga 6.700-an atau ke bawah itu saham Bank Mandiri masih cukup menarik untuk dikoleksi kalau misalnya kalian mau beli untuk tujuan investasi jangka panjang. Next, kita ke saham BBRI. BBRI ini kinerja bisnisnya juga cukup bagus dan pertumbuhannya juga bagus dalam beberapa tahun terakhir. Dan BBRI ini adalah market leader untuk perbankan yang fokus ke UMKM. Nah, pertumbuhannya BBRI menurut gua ke depannya juga masih bagus, terutama dengan BBRI ini dia punya holding ultra mikro barengan dengan Pegadaian sama PNM. Ya, jadi dengan mereka itu sinergi, tentu itu mempermudah BBRI untuk terus ekspansi kredit. Dan juga dengan pertumbuhannya Pegadaian sama PNM yang dari beberapa tahun terakhir masih cukup bagus, tentu itu juga bisa ngedorong BBRI untuk bisa punya tingkat pertumbuhan yang cukup kencang untuk kedepannya. Nah, untuk BBRI kita pakai metode discounted dividend model untuk ngitung harga wajarnya. Dan untuk BBRI itu kita bakalan pakai asumsi untuk pertumbuhan. Gue pakai estimasi pertumbuhannya BBRI itu ada di sekitaran 10%. Yang mana menurut gue ini adalah pertumbuhan yang cukup bagus, mengingat BBRI ini masih punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus lewat holding ultra mikro. Ya, jadi untuk EPS growth atau pertumbuhan EPS kita pakai asumsi 10% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk PER atau price to earning di tahun ke-10 nanti, kita pakai 14 kali, yang mana itu adalah rata-rata dari price to earning-nya BBRI dalam beberapa tahun terakhir. Terus untuk dividen payout ratio, kita pakai 75%, yang mana 75% itu adalah rata-rata dari dividen payout ratio-nya BBRI yang ada di kisaran 65% sampai 85%. Jadi kita ambil rata-ratanya yang ada di 75%. Dan untuk return investasi dari saham BBRI, kita mau return 14% per tahun dari BBRI supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG yang ada di kisaran 11-12% per tahun. Ya, nah dengan asumsi ini kita dapat untuk BBRI ya harga wajarnya itu ada di 6.900. Jadi dengan asumsi pertumbuhan EPS 10% per tahun, price to earning di tahun ke-10 nanti ada di 14 kali, dividen payout ratio 75% tiap tahunnya dari saham BBRI, dan return investasi 14% per tahun, itu kita dapat harga wajarnya BBRI ada di 6.900. Dan di harga BBRI yang sekarang di 5.200, ini masih cukup jauh dari harga wajarnya, dan menurut gue di harga 5.200-an sampai menurut gue ya di 5.500-an ini masih cukup bagus, masih cukup menarik untuk koleksi saham BBRI untuk tujuan investasi jangka panjang. Oke, next kita ke saham berikutnya yaitu saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. BRIS ini pertumbuhannya kencang banget dalam beberapa tahun terakhir, dan BRIS ini semenjak dia merger tahun 2021, dia berubah jadi bank yang kinerjanya bagus banget. Nah, BRIS ini sebagai market leader di industri perbankan syariah, menurut gue dengan persentase inklusi dan literasi keuangan syariah di Indonesia yang masih kecil, menurut gue BRIS ini punya potensi ekspansi yang besar banget. Dan itu tentunya bisa ngedorong pertumbuhan pendapatan sama labanya BRIS untuk kedepannya. Ditambah juga BRIS ini dia punya BSI Mobile, yang mana dengan mobile banking, dengan digital banking ini juga bisa ngebantu untuk mempercepat BRIS ini ekspansi. Yang mana itu juga bisa ngebantu untuk ngedorong pertumbuhan pendapatan dan labanya BRIS untuk kedepannya.
Nah, kalau kita hitung harga wajarnya saham BRIS dengan metode discounted dividend model, kita asumsi untuk BRIS itu untuk pertumbuhannya, kita pakai asumsi pertumbuhan yang cukup tinggi, 15% per tahun, dengan anggapan BRIS ini masih punya potensi pertumbuhan yang gede banget, karena potensi ekspansinya masih besar banget. Terus untuk asumsi price to earning di tahun ke-10 nanti, karena pertumbuhannya BRIS ini potensinya masih cukup besar, kita juga pakai asumsi price to earning yang tinggi. Ya, dan kita kali ini pakai untuk asumsi price to earning untuk BRIS di tahun ke-10 nanti, itu kita asumsi ada di 20 kali. Terus untuk dividen payout ratio, itu kita asumsiin 25%, yang mana itu adalah dividen payout rasionya BRIS dari beberapa tahun terakhir. Terus untuk return investasi, kita mau pakai return 16% per tahun, yang mana karena BRIS ini dia punya tingkat pertumbuhan yang cukup bagus, kita juga mau return yang tinggi dari saham BRIS. Nah, dari asumsi ini kita dapat untuk saham BRIS itu harga wajarnya ada di 2.580. Ya, jadi harga wajarnya dengan asumsi pertumbuhan EPS itu masih cukup tinggi di 15% per tahun, asumsi price to earning di tahun ke-10 nanti yang ada di 20 kali, terus asumsi dividen payout ratio yang di 25% dan return 16% per tahun dari saham BRIS. Ya, kita dapat harga wajarnya di sini ada di 2.580. Yang mana di harga sekarang di 2.540, menurut gua ini pas ada di harga wajarnya. Ya, jadi ini lagi pas banget nih, dekat banget sama harga wajarnya. Dan kalau menurut gua nih ya, ada baiknya untuk BRIS itu kita pasang margin of safety sekitaran 20-30%. Jadi di harga sekarang di 2.540, menurut gua ini bukan harga yang tepat, bukan waktu yang tepat untuk beli saham BRIS. Oke, next kita ke saham BBNI. BBNI ini bank yang kinerjanya cukup bagus meskipun dia ini memang kinerjanya nggak sebagus BBCA, BBRI, sama BMRI. Tapi tetap BBNI ini bank yang kinerjanya bagus dan pertumbuhannya juga cukup bagus. Dan kedepannya menurut gue pertumbuhannya BBNI ini juga masih cukup bagus, terutama dengan adanya Hibank atau yang dulu kita kenal dengan Bank Mayora, yang mana Hibank ini adalah perpanjangan tangannya BBNI untuk nyalurin kredit ke segmen mikro. Jadi BBNI ini mau ekspansi pinjaman ke segmen mikro dan dia pakai Hibank ini untuk ekspansi kredit ke segmen mikro. Ya, jadi BBNI ini ke depannya menurut gua katalis pertumbuhannya itu bakalan datang dari Hibank. Selain itu BBNI juga sebagai pemegang 23% dari saham BRIS. Tentu dia juga akan kecipratan keuntungan kalau BRIS ini pertumbuhannya bisa kencang untuk beberapa tahun ke depan. Jadi yang pertama katalis pertumbuhan untuk BBNI adalah dari Hibank, dan yang kedua katalis pertumbuhannya adalah sebagai pemegang saham dari saham BRIS. Nah, saham BBNI kalau kita hitung harga wajarnya pakai metode discounted dividend model, ya kita pakai asumsi BBNI ini masih punya pertumbuhan yang cukup bagus untuk kedepannya. Kita pakai asumsi 9% per tahun pertumbuhannya untuk 10 tahun ke depan. Terus kita pakai asumsi price to earning di tahun ke-10 nanti itu ada di 13 kali, yang mana ini adalah rata-rata price to earningnya BBNI dari beberapa tahun terakhir. Terus untuk dividen payout ratio kita pakai 30%, yang mana ini adalah rata-rata dari dividen payoutnya BBNI dari beberapa tahun terakhir di kisaran 25% sampai 40%. Jadi kita ambil nilai tengahnya. Terus untuk return investasi kita pakai return 14% per tahun dari saham BBNI supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG yang ada di sekitaran 11% sampai sekitaran 12%. Jadi karena kita mau invest di saham individual, tentu kita mau ngalahin return dari IHSG. Nah, dari asumsi ini kita dapat untuk saham BBNI harga wajarnya itu ada di 5.389. Ya, jadi dengan asumsi yang kayak gini, kita dapat harga wajar saham BBNI ada di 5.389 atau mendekati 5.400. Nah, jadi saham BBNI dengan dia udah koreksi cukup dalam ke harga 5.225, sebenarnya saham BBNI ini udah termasuk under value. Tapi ini margin of safety-nya masih cukup tipis ya, 5% aja belum nyampe. Ya, jadi kalau menurut gua, meskipun dia udah under value, tapi di harga 5.225, menurut gua saham BBNI masih kurang menarik untuk dibeli untuk investasi jangka panjang. Ya, kalau menurut gua pribadi, untuk saham BBNI itu baru menarik untuk dibeli kalau harganya di bawah 5.100. Oke, next kita ke saham Astra. Astra ini perusahaan konglomerasi dan bisnisnya banyak banget dari berbagai macam sektor. Ada otomotif, alat berat, tambang, jasa keuangan, agribisnis, dan masih banyak lagi. Astra ini pertumbuhan bisnisnya cukup oke dalam beberapa tahun terakhir meskipun ada naik turunnya. Dan kedepannya Astra ini masih terus ngelakuin investasi dan akuisisi untuk terus ekspansi bisnisnya. Tapi dengan model bisnisnya yang sifatnya cyclical, karena ada exposure ke sektor komoditas yang mana itu bisa ngebuat pertumbuhannya naik turun, ditambah Astra ini udah jadi perusahaan yang gede, menurut gua kedepannya potensi pertumbuhannya Astra ini nggak akan terlalu tinggi.
Jadi kita estimasi aja ya pertumbuhan yang lambat untuk Astra untuk kedepannya. Jadi untuk Astra, dengan kita pakai metode discounted cash flow, kita asumsiin pertumbuhannya itu 4% aja untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, kita estimasi ada di 12 kali, yang mana 12 kali ini estimasi yang nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah juga, dengan pertimbangin kalau Astra ini di satu sisi kualitas bisnisnya bagus, yang artinya dia layak di valuasi yang premium, tapi di sisi lain kita estimasi kalau pertumbuhannya itu bakalan agak lambat, yang artinya dia layak di valuasi yang murah. Terus untuk return investasi, kita mau return 15% per tahun supaya bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dengan asumsi ini kita dapat untuk Astra, ini harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, harga wajar saham Astra ada di 5.950. Ya, jadi dengan saham Astra ini udah koreksi dalam banget ya sampai ke 4.900. Ya, dia udah koreksi cukup dalam minggu ini. Ini di harga 4.900, saham Astra ini cukup menarik untuk investasi jangka panjang. Ya, jadi dia cukup jauh nih di bawah harga wajarnya, dan menurut gua di harga 4.900 ini saham Astra cukup menarik untuk dibeli buat tujuan investasi jangka panjang untuk jangka waktu paling tidak 10 tahun ke depan. Oke, next kita ke saham Telkom. Telkom ini market leader di sektor telekomunikasi, dan memang Telkom ini cukup diuntungin dengan makin banyaknya permintaan untuk layanan internet. Jadi Telkom ini produknya ke depannya masih akan dipakai sama masyarakat luas. Tapi Telkom dengan dia udah jadi perusahaan yang gede, menurut gua ke depannya pertumbuhannya nggak akan terlalu tinggi. Jadi untuk Telkom, kita hitung harga wajarnya dengan metode discounted cash flow, dan kita asumsi aja pertumbuhannya yang lambat untuk kedepannya, di sekitaran 4% aja per tahunnya. Terus untuk valuasi price to free cash flow, estimasi gue ada di sekitaran 15 kali. Ini nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Dengan pertimbangan kalau Telkom ini di satu sisi kualitas bisnisnya bagus, tapi di sisi lain potensi pertumbuhan Telkom ini memang agak lambat. Terus untuk return investasi dari saham Telkom, kita mau return 13% per tahun dari saham Telkom. Nah, dari asumsi ini ternyata kita dapat harga wajarnya Telkom itu ada di 3.380. Jadi dengan estimasi Telkom ini pertumbuhannya sebesar 4% aja per tahunnya untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk estimasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti yang ada di 15 kali. Terus return investasi 13% per tahun dari saham Telkom. Dengan begitu kita dapat harga wajarnya ada di 3.383. Dan di harga sekarang di 3.150 ini saham Telkom lagi under value. Ya, jadi dia di bawah harga wajarnya di 3.380. Jadi saham Telkom ini juga bisa dipertimbangin untuk buy untuk tujuan investasi jangka panjang untuk time horizon 10 tahun ke depan. Oke, next kita ke saham AMRT atau Alfamart. Alfamart ini kinerja bisnisnya bagus, pertumbuhannya juga cukup kencang dan stabil dari beberapa tahun terakhir, dan Alfamart ini masih terus ekspansi bisnis, diantaranya ekspansi penjualan barang lewat channel digital. Jadi kedepannya Alfamart ini masih punya potensi pertumbuhan yang bagus. Jadi untuk harga wajar saham Alfamart, kita pakai metode discounted cash flow, di mana kita estimasi pertumbuhannya masih cukup bagus, dan kita asumsi pertumbuhannya Alfamart itu ada di 10% per tahun, ya untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk valuasi price to free cash flow, dengan pertimbangan kalau Alfamart ini kualitas bisnisnya bagus dan pertumbuhannya juga cukup bagus, sepantasnya memang Alfamart ini divaluasi yang premium, dan kita pakai asumsi yang cukup premium yaitu 20 kali. Terus untuk return yang kita mau dari saham Alfamart, karena Alfamart ini bisnis retail, yang mana bisnis retail ini sifatnya cukup cyclical, jadi kita mau pakai return investasi yang cukup tinggi. Karena bisnis cyclical itu potensi resikonya cukup tinggi, jadi kita mau return yang tinggi dari saham Alfamart, dan kita pakai aja return 15% per tahun. Nah, dengan asumsi ini kita dapat harga wajarnya Alfamart itu ada di 2.440. Ya, jadi di harga sekarang untuk Alfamart di 2.800. Di harga sekarang ini udah over value, dan harga saham Alfamart ini udah kemahalan dan nggak menarik untuk investasi jangka panjang. Jadi Alfamart ini meskipun kualitas bisnisnya bagus dan pertumbuhannya juga cukup bagus dari beberapa tahun terakhir, tapi di harga sekarang saham Alfamart ini masih over value. Nah, next kita ke saham BYAN atau Bayan Resources. Bayan Resources ini perusahaan tambang batubara yang bisnisnya bertumbuh pesat banget dalam beberapa tahun terakhir, dan manajemen masih terus ngembangin bisnisnya dengan investasi di infrastruktur tambang, peralatan, dan mesin. Jadi potensi pertumbuhannya Bayan ini masih bagus. Nah, dengan metode discounted cash flow, kita asumsiin aja pertumbuhannya Bayan ke depannya ini masih cukup bagus. Jadi kita asumsi pertumbuhannya Bayan itu di sekitaran 10% per tahun, yang mana itu tingkat pertumbuhan yang cukup bagus.
Terus untuk valuasi price to free cash flow, Bayan ini pertumbuhannya bagus, jadi harusnya memang dia divaluasi di harga yang premium. Tapi karena bisnisnya ini tambang, yang mana pendapatan dan labanya bisa naik turun karena bisnisnya cyclical, ada baiknya kita pakai estimasi valuasi yang agak lebih kecil. Jadi gue estimasi valuasinya di tahun ke-10 itu di sekitaran 15 kali price to free cash flow. Yang mana 15 kali ini angka yang nggak terlalu tinggi tapi juga nggak terlalu rendah. Terakhir, untuk return investasi dari saham Bayan, kita mau return 20% per tahun dari saham Bayan karena Bayan ini bisnisnya cyclical, jadi potensi resikonya tinggi. Karena potensi resikonya tinggi, kita juga mau return yang tinggi dari saham Bayan. Makanya kita mau return 20% dari saham Bayan. Dengan asumsi ini, kita dapat harga wajarnya saham Bayan itu ada di 6.750. Jadi di harga sekarang di 19.100, ini saham Bayan udah terlalu mahal dan udah jauh banget dari harga wajarnya. Dan udah sangat nggak bagus untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau misalnya kalian mau investasi jangka panjang, kalau menurut gua sebaiknya hindari saham Bayan. Dan yang terakhir kita ke saham ICBP. ICBP ini kinerjanya cukup bagus dalam beberapa tahun terakhir dan pertumbuhannya juga lumayan bagus meskipun nggak terlalu kenceng banget. Dengan brand mie instan Indomie yang punya brand equity yang kuat banget, tentu itu ngebuat ICBP punya economic mode yang kuat banget untuk bisnisnya terus bertahan. Dan dengan ICBP ini masih terus memperbanyak penjualan ke luar negeri lewat Pine Hill, ini gambaran kalau ICBP masih punya katalis pertumbuhan untuk kedepannya. Nah, dengan metode discounted cash flow, gue estimasi pertumbuhannya ICBP ini masih bagus, tapi nggak terlalu tinggi banget, di asumsinya tuh 8% per tahun. Terus untuk valuasi price to free cash flow di tahun ke-10, dengan pertimbangan ICBP ini punya kualitas bisnis yang bagus dan economic mode yang cukup kuat, ditambah pertumbuhannya yang masih cukup oke, gue estimasi untuk price to free cash flow yang wajar untuk ICBP di 10 tahun ke depan itu ada di kisaran 15-20 kali. Kita ambil aja nilai tengahnya, katakanlah 17 kali. Terus untuk return investasi dari saham ICBP, kita mau return 15% per tahun dari saham ICBP supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Nah, dengan asumsi ini, dengan asumsi pertumbuhan 8% per tahun, price to free cash flow 17 kali di tahun ke-10 nanti, dan return investasi 15% per tahun, kita dapat harga wajarnya saham ICBP ini ada di 10.700. Ya, jadi di harga sekarang nih, di 9.700-an, ini saham ICBP masih cukup undervalue, masih cukup murah, dan menurut gua bisa dipertimbangin juga untuk buy untuk tujuan investasi jangka panjang. Nah, jadi sekarang kita udah dapat harga wajar dari 10 saham ini. Dan di sini kita dapat ada 3 saham yang di harga sekarang masih overvalue, yaitu saham BBCA, Bayan, sama AMRT. Dan sisanya udah undervalue. Nah, tapi kalau kita pakai kriteria margin of safety versi Todopedia yang ada di minimal 20%, artinya di sini kita dapat ada 3 saham blue chip yang di harga sekarang cukup bagus untuk dibeli buat investasi jangka panjang. Ada BBRI, BMRI, sama Astra. Tapi balik lagi ya, keputusan beli atau jual itu 100% ada di tangan kalian masing-masing. Dan disclaimer kalau ini bukan ajakan atau rekomendasi untuk jual beli saham. Jadi ini bukan rekomendasi sama sekali dan tetap do your own research. Dan untuk margin of safety itu juga kalian bebas ya mau pakai kriteria itu minimal berapa persen. Dan FYI untuk ngitung margin of safety itu kita bisa pakai rumus harga wajar dikurangin harga sekarang dibagi harga wajar dikali 100%. Jadi meskipun ada beberapa saham yang menurut gue menarik, tapi pastiin kalau kalian nggak langsung hajar kanan all in beli sahamnya. Tapi tetap pelajari lagi lebih detail bisnisnya supaya kalian paham gimana sih bisnis dari emiten-emiten ini ke depannya dan apakah sahamnya beneran bagus untuk diinvestasiin. Oke, jadi itu dia ya harga wajar dari 10 saham blue chip yang ada di IHSG. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share ke teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks untuk ngebantu channel ini terus tumbuh dan terus ngebantu kalian dalam investasi saham. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.